Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi para pendoa yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mulai doa pagi kita. Oleh itu, sebelumnya kita saat ini berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi yang hari yang indah ini ya Tuhan. Kami awali hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami datang membawa pujian syukur kami ya Tuhan. Terima kasih sudah memberkati kami sepanjang malam hari ini. Pada pagi hari ini kami datang membawa pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Dan naikkan pujian kepada Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, kami datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, amin. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Buat seluruhnya kami para pendoa pada pagi hari kami datang ya Tuhan, membawa pujian kami, syukur kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang pagi sampai pada malam hari, siang hari, pagi hari ya Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa Tuhan menyertai hidup kami ya Tuhan. Lebih lagi kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bapakku datang ya Tuhan Yesusku. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu
Dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap
semuanya kami umat-Mu dapat menikmati kasih, kuasa, dan kehadiran-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami rindu juga ya Tuhan, diberkatilah Engkau pada saat ini dengan kedatangan kami, dengan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu inilah yang dapat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Nyanyian pujian, ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang mengalir dari hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Kami tahu ya Tuhan, tidak ada yang dapat kami persembahkan kepadamu, tetapi penyembahan kami, ucapan mulut kami yang berasal dari hati kami, itulah yang kami persembahkan kepadamu. Berkat-Mu tercurah bagi kami dan kepada seluruh umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka pada saat ini. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu juga pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Ya, selamat pagi bagi kita semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini setelah kita menyembah Tuhan, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini saudara untuk memberkati kita. Dari Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai 26. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat 26. Firman Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan akan meneguhkan kita. Mari saudara, siapkan Alkitab saudara semuanya. Dan kita baca dengan bersama-sama. Ketika kita membaca, kita mendapat iman. Ya, membaca firman Tuhan dengan bersuara, saudara. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah yang bertelinga mendengar. Saudara, ketika kita mendengar, kita mendapat iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara, saya akan membaca ayat yang pertama. Saudara semuanya yang ada di rumah membaca ayat yang kedua. Dan 26 nanti kita sama-sama membaca. Haleluya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Yebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada satu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah pentahiranmu, persembahan seperti yang diperintahkan Musa,
sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri dari ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. 17. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa Galilea dan Yudea, dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di depan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kau pikirkan di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. 26, saudara, kita baca, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Puji Tuhan. Maukah saudara dan rinduκah saudara pada saat pagi hari ini menyaksikan hal-hal yang mengherankan daripada Tuhan? Bukan saja menyaksikan, tetapi alamilah hal-hal yang mengherankan dari Tuhan pagi hari ini, saudara. Bagaimana supaya kita dapat mengalami dan menikmati hal-hal yang sangat mengherankan itu, saudara? Diperlukan iman. Diperlukan iman, ketaatan kita kepada firman Allah. Nah, pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan ini mengenai penjala ikan menjadi penjala manusia. Mungkin kita sudah hafal firman Tuhan ini, sudah tahu kisah tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Bagaimana murid-murid Tuhan, saudara, ya, yang satu kali menangkap ikan tetapi tidak mendapat apa-apa, saudara. Mereka sepanjang malam, dikatakan ayat yang ke-5, ya, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Nah, jadi bukan kerja keras kita yang menentukan. Memang kita perlu kerja keras sungguh-sungguh dalam melakukan tugas kita, dalam melakukan pekerjaan kita. Tapi kita tidak bisa mengandalkan kerja keras kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Mereka juga sepanjang malam bekerja, menangkap ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Seekor ikan pun tidak dapat. Namun ketika Yesus mendatangi mereka, saudara, maka mereka patuh kepada apa yang disuruh oleh Tuhan. Saudara, ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ayat yang ketiga, inilah ayat keempat, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Nah, mungkin mereka nggak terlalu dalam, di tempat yang bisa mereka jangkau. Tetapi Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Mereka jawab, "Guru, telah sepanjang malam kami telah menangkap ikan, tapi kami tidak mendapat satu ekor pun. Ini siang-siang kau suruh kami menangkap ikan, tidak ada seekor pun ikan." Tapi puji Tuhan, mereka tidak berhenti dalam alasan mereka itu.
Sepanjang malam mereka sudah bekerja keras. Mereka sambung lagi, aku. Ya tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apakah saudara yang terjadi ketika murid-murid itu patuh kepada perkataan Tuhan Yesus itu, mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara? Maka setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman perahu yang lain supaya mereka datang membantu mereka. Lalu perahu yang satu itu membantu mereka dan mengisi perahunya. 2 perahu penuh sekaligus. Inilah berkat daripada ketaatan kepada perintah Tuhan, yaitu berkat yang melimpah. Bukan saja untuk perahu mereka penuh, tetapi perahu yang lain juga penuh. Berkat Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Betapa kita bersyukur, saudara yang kekasih, ya, sehingga ketika mereka melihat itu, mereka takut. Apa yang dikatakan Petrus, saudara yang kekasih, dia tersungkur. Ini yang dilakukan oleh Petrus, dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Memang kalau Tuhan menghampiri kita, kalau Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita, kerap kali kita tersadar, saudara. Sebelumnya kita nggak sadar, tapi Petrus itu sadar. Oh, ini Tuhan. Setelah sepanjang malam aku menebarkan jala untuk menangkap ikan, tidak seekor pun. Tapi begitu dia perintahkan satu perintah dan aku mengikutinya, ternyata pada saat ini bukan saja perahuku yang penuh, tapi perahu teman-temanku juga bisa penuh. Bukan saja aku yang kenyang diberkati, bukan saja aku bersuka cita, tapi orang-orang di sekitarku juga bersuka cita diberkati. Maka dia tersadar, ini bukan karena kuat gagahku, ini bukan hebatku, tapi ini semata-mata anugerah Tuhan. Saya sudah mencoba dengan kekuatan saya, dengan tenaga saya, tidak ada satu ekor pun yang dapat. Tapi ketika aku turut kepada perintah Tuhan, maka seluruh teman-temanku bersuka cita, diberkati oleh Tuhan. Dia tersungkur, saudara. Dia sadar dia siapa. Dia adalah orang yang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, sebuah pujian kita berkata, saudara yang kasih, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Nah, dengan apakah ku balas Tuhan? Selain daripada memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu limpah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita. Di saat-saat sekarang ini, Tuhan tetap memeliharakan kita. Ini adalah satu anugerah. Bukan saja hanya memelihara kita, tapi kita masih bisa berbagi dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, saudara. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, teman Simon. Katanya kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kalau selama ini dia menjadi penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Saudara, perubahan hidup akan mengubah orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Kenapa bisa dia penjala manusia menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia? Sebab oleh perubahan yang dia alami dan berkat kuasa Tuhan yang dia terima, orang-orang takjub, sehingga orang-orang heran. Dan kemudian Petrus tinggal ngomong, tinggal bicara kepada mereka, ini bukan kuat gagah kami, sepanjang malam kami telah menangkap ikan. Ini adalah karena Yesus hadir. Dan Yesus memerintahkan kepada kami untuk kami bertolak ke tempat yang lebih dalam, untuk kami lebih menyembah Tuhan, untuk kami lebih mengenal Tuhan, untuk tidak hanya sekedar pengenalan kami akan Tuhan, tapi lebih dalam. Maka mereka, saudara yang kasih, membuka hati, orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, itulah yang terjadi ketika Yesus mendatangi mereka dan ketika mereka membuka hati kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian
dari berkat yang kedua pada saat ini kita melihat Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Apa kata orang kusta ini, saudara? Ketika Yesus lewat, Tuhan, Guru, jikalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan kami. Orang kusta itu tahu persis bahwasanya Yesus sanggup menyembuhkan mereka, sanggup melakukan segala perkara, saudara. Maka apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah kustanya. Tuhan mau, saudara. Orang kusta itu percaya bahwasanya Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi persoalannya Yesus mau enggak? Namun percayalah saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang baik. Bukan saja menyembuhkan, menyelamatkan, mencurahkan darahnya, berbilur-bilur. Yesus sudah lakukan itu untuk saya dan saudara. Maka saudaraku, seketika itu Yesus langsung menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka seketika itu juga sembuhlah kustanya. Kemudian Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga, dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin tersiar. Tuhan berkata, saudara, Yesus berkata, enggak usah kau ngomong, tapi perlihatkannya aja dirimu, dan juga persembahkan persembahanmu sebagai ucapan syukurmu, bahwasanya engkau telah tahir, engkau telah sembuh. Nah, saudara, disuruh Tuhan Yesus enggak usah kau ngomong banyak, tapi perlihatkan saja dirimu. Orang tahu siapa orang kusta ini, saudara. Orang mengenal bagaimana dia selalu meminta-minta, memohon belas kasihan orang. Tapi saat ini dia sembuh, dia sehat. Orang melihat dan memuliakan Tuhan. Perubahan hidup kita akan dilihat orang lain, dan orang lain akan memuliakan Tuhan lewat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu lewat kesembuhan? Apakah itu tentunya, saudara kekasih, yang tadinya dia minta-minta, tapi sekarang mempersembahkan persembahan pentahiran, saudara kekasih. Bukan saja ketika kita datang kepada Tuhan, bukan saja hanya kesembuhan yang kita alami, tapi perubahan karakter. Perubahan karakter. Yang tadinya orang kusta itu minta-minta, sekarang dia memberi persembahan kepada Tuhan. Maka orang takjub, orang terheran-heran melihat perubahan itu, saudara. Biarlah kita pada saat ini mengalami perubahan di dalam Tuhan. Persembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Saudara, latih diri kita terus untuk terus kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, bermurah hati. Akibatnya orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Jadi datangnya orang kepada Tuhan bukan karena, yang walaupun kita harus bersaksi, kita harus katakan Yesus adalah Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan saja hanya dengan perkataan kita, kita memperlihatkan diri kita, dan kita juga mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Orang dapat melihatnya. Dan ayat yang ke-15 berkata, saudara, orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Kabar tentang Yesus semakin tersiar kemana-mana. Namun Yesus pergi, menyingkir, dan dia berdoa. Doa menurunkan kuasa Tuhan, saudara. Doa yang membuat Tuhan Yesus terkoneksi dengan sorga, dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Sehingga kuasa Roh Kudus itu memenuhkan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai dia. Sehingga orang-orang takjub, saudara. Orang-orang Farisi yang datang mendengarkan suara Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus, mereka takjub. Dan orang-orang, saudara yang kekasih, membawa orang lumpuh juga. Banyak orang berbondong-bondong, sampai orang membawa yang sakit lumpuh ini pun gak bisa lagi untuk menembus Tuhan. Tapi saudara, karena mereka melihat ini harus dijamah oleh Tuhan, mereka naik ke loteng, dan mereka membuka loteng atap itu, saudara, dan menurunkan orang yang sakit lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Orang dunia berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
Orang ini, saudara, membawa temannya, sahabatnya kayak itu, temannya kayak itu. Mereka bawa, mereka mengasihi. Orang beriman itu mengasihi. Orang beriman itu berusaha untuk mencari jalan. Lalu mereka mengangkat orang lumpuh itu ke atas, membuka atap dan kemudian menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu telah diampuni." Wow. Tuhan kagum dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, tindakan-tindakan iman yang dilakukan oleh setiap orang yang datang menghampiri dia. Seketika itu juga, tanpa ada permohonan, tanpa ada doa, begitu Tuhan lihat tindakan daripada orang-orang itu, seketika itu juga Yesus berkata, "Saudara, dosamu telah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pergilah, sembuhlah dari sakitmu." Wah, saudara yang kasih, yang walaupun ada orang-orang yang iri hati, yang cemburu, siapakah itu ahli-ahli Taurat, tapi saudaraku, setiap perbuatan kita, tindakan kita, lakukanlah dengan iman. Tuhan sungguh sangat memperhitungkan tindakan kita, perbuatan kita. Bukan hanya ucapan di bibir, bukan hanya ucapan di mulut, tapi tindakan perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kosong. Kitab Yakobus berkata, ada orang berkata, "Tunjukkanlah imanmu kepadaku, tapi aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku." Kalau kita berkata, saudaraku yang kekasih, percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang dikehendakinya. Nah, orang-orang ini, saudaraku, yang membawa teman yang lumpuh itu, saudaraku yang kasih, mereka berusaha, mereka mengangkat, diangkat, 4 orang mengangkatnya, dibutuhkan kesehatian, dibutuhkan kerja keras. Sehingga saudaraku yang kasih, seketika itu juga Tuhan sembuhkan. Mari saudara, bersehati kita suami istri, bersehati anak-anak juga, dan beriman percaya kepada Tuhan. Tambahkan iman kita saudara, sehingga pagi hari ini kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan nyata dalam keluarga kita. Lihatlah betapa hebat kuasa Tuhan, lebih daripada kerja keras kita. Mungkin kalau Petrus dan murid-murid itu menangkap ikan, belum tentu saudara, ya. Dan itulah memang hasilnya tidak ada. Atau mungkin ada, tapi tidak sampai penuh perahunya dan perahu yang lain. Tapi kalau Yesus datang, saudara, tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Hari ini juga Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita yang membuka hati, bagi kita yang percaya, bagi kita yang sungguh-sungguh membuka diri di hadapan Tuhan. Terima kasih, ini firman Tuhan yang menguatkan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun jua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau sanggup melakukan segala perkara bagi kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
pemulihan ada di depan kami. Dan kami akan alami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berkata sekali lagi, apapun yang kau perbuat dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku datang padamu, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun jua, sebelum ku coba sampai yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Akan menyerah, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan kecewa, ku tidak akan kalah hati pada apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Sebab kami tahu rancangan-Mu indah, tidak ada rancangan yang gagal Tuhan. Tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Tuhan punya rencana atas hidup kami. Tuhan punya rencana atas keluarga kami. Haleluya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Taat kepada firman-Mu, taat kepada perkataan-Mu Tuhan. Melakukan kehendak-Mu, itulah yang menjadi kerinduan kami. Haleluya. Engkau sanggup melakukan segala rencana-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Haleluya. Kami puji nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Ajar kami melakukan kehendak-Mu. Bukan kuat, bukan gagah kami, melainkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Lebih daripada yang kami minta, lebih daripada apa yang kami pikirkan, sesungguhnya Kau sanggup menyediakan bagi kami ya Tuhan. Dan Kau berikan bagi kami untuk kami berbagi kepada yang lain ya Tuhan. Murid-murid diberkati oleh Tuhan, tapi mereka tidak menikmati sendiri. Mereka memanggil perahu yang lain untuk
membantu mereka. Dan perahu yang lain juga penuh. Tuhan, ada begitu banyak orang-orang pada saat ini yang perlu dibantu. Untuk doa, untuk didoakan, untuk dibebaskan, dilepaskan. Secara doa, bahkan juga secara uluran tangan kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami terus menjaga dan memelihara hati kami seperti hati Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kita akan satu lagi menyembah kita kepada Tuhan. Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau tunjukkan setia bagi kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman pikiranku. Kau tunjukkan setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang memberkati kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Lebih daripada yang kami perlukan, lebih daripada yang kami butuhkan, sungguh Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Lebih daripada harta, lebih daripada kekayaan dunia ini, Kau berikan bagi kami, umat-Mu yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat doa bagi kami, penyembahan kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi bekal bagi kami sepanjang hari ini, menguatkan kami, membentengi kami, supaya kami terus percaya, beriman kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu memperhatikan tindakan-tindakan, bahkan ucapan-ucapan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sungguh kami alami dan kami nikmati di pagi hari ini. Terpujilah Engkau, berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu, para pendoa di pagi hari ini. Kasih-Mu mengalir dan limpah bagi mereka ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Untuk setiap hamba-hamba-Mu yang berdoa di doa pagi ini, kasih Bapa mengalir. Tuhan, kami berdoa untuk seorang ibu yang memohon, oh Tuhan, doa pada saat ini di mana suaminya Tuhan sedang sakit stroke. Tuhan, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu pada saat ini, sembuhkanlah suami daripada ibu kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu pada saat ini, kuasa binur Yesus bekerja pada saat ini untuk menyembuhkan penyakit dari suami ibu ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa-Mu pada saat ini, mengalirlah mujizat-Mu pada saat ini. Sehat pulih semua tubuhnya, saraf-sarafnya dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya
lewat kesembuhan dari suami ibu ini Tuhan, maka ibu ini akan takjub kepada Tuhan. Mereka akan memuliakan Tuhan, mereka akan melayani Tuhan, mereka akan menjadi berkat bagi teman sahabat mereka, bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa kami Engkau jawab ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami pada saat ini, nyata kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati hamba-hambamu, mungkinkah mereka sedang berusaha, tetapi sepanjang bulan, sepanjang minggu mereka berusaha, mungkinkah mereka tidak Tuhan mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan. Kami berdoa pada saat ini, sebagaimana murid-murid mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, diberkatilah setiap usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, lipat gandakan berkat-berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sungguh yakin dan percaya mereka yang sedang studi, kuliah, sekolah, Tuhan memberkati mereka pada saat ini. Kasih Tuhan mengalir, berkat Tuhan tercurah bagi setiap mereka Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, keluarga-keluarga tetap kokoh dan saling mengasihi, saling memberkati, saling menguatkan, menghiburkan. Dan adanya mesbah doa di setiap rumah-rumah Tuhan pada saat ini Tuhan. Waktunya, saatnya Tuhan suami istri membangun persekutuan doanya di rumah mereka untuk bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Anak-anak juga dididik untuk takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan lewat doanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk di akhir pekan ini Tuhan, sepanjang minggu Tuhan telah memberkati kami, dan besok kami akan beribadah ke rumah Tuhan. Kami berdoa, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, berkati setiap kami untuk kami boleh menjadi berkat. Kami datang beribadah ke rumah Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu yang terus mengandalkan Tuhan, supaya umat-Mu semua datang beribadah kepada Tuhan besok hari ya Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta-pendeta, pastor pengerja. Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi. Hari ini semua mempersiapkan diri untuk sebuah pelayanan besok Tuhan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak satu orang pun umat-Mu yang tidak beribadah. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang meringankan ibadah. Sebab Engkau berkata 6 hari bekerja, 1 hari untuk Tuhan. Untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami bersekutu kepada Tuhan, dan juga kami beristirahat. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu kepada bangsa kami Indonesia tercinta. Tuhan, lewat orang-orang percaya kepada Tuhan di Indonesia ini, maka kami berdoa untuk Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap provinsi-provinsi dilawat oleh kuasa kasih Tuhan. Orang-orang percaya dalam setiap provinsi, di kota-kota, di desa-desa, bertanggung jawab untuk kotanya, untuk desanya, untuk lingkungannya lewat doa Tuhan. Dalam nama Yesus kami persembahkan mulai daripada ibu kota sampai desa-desa kepada-Mu. Tuhan memberkati pimpinan tertinggi, pimpinan tinggi, Tuhan memberkati sampai juga kepada RT RW. Engkau Tuhan Allah memberkati. Aparat keamanan kami Engkau berkati Tuhan. Bangsa kami tetap aman, bangsa kami tetap terpelihara, terlindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kondisi keadaan bangsa kami yang sudah semakin lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pandemi telah berlalu, keadaan kami akan kembali normal ya Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, kondisi keadaan akan semakin lebih membaik lagi Tuhan. Tangan Tuhan bekerja. Ada doa yang dinaikkan dari bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Inilah doa kami kepada Tuhan. Keluarga lepas keluarga diberkati Tuhan pagi hari ini. Sebentar kami Tuhan akan akhiri doa ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhanlah gembala kami. Tuntunlah kami ke dalam rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang ya Tuhan. Dan peliharalah kami dengan gada dan tongkat-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah menyediakan hidangan bagi kami. Kami tidak kelaparan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa bagi kami. Perlindungan-Mu luar biasa bagi kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya doa kami sampai kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami naikkan syukur kami ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudaraku. Tuhan menolong kita sepanjang hari ini.
Selamat beraktivitas, kemenangan lepas kemenangan menjadi milik kita. Tuhan memberkati.